Halo teman-teman, selamat pagi. Bismillah, assalamualaikum. Seperti biasa, saya ucapkan semoga kita senantiasa selalu ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitas, apapun aktivitasnya itu. Rencananya atau agendanya sebenarnya pagi ini kita akan melakukan pengaplikasian herbisida pra dan purna tumbuh pada budidaya bawang daun, namun ada satu insiden di mana ini saya jelaskan saja, di mana sebenarnya jika kalian tahu teman-teman, di kebun saya tuh ada beberapa pohon yang besar, dan sialnya lagi si pohon besar itu dihinggapi atau ada sarang tawon. Nah, si sarang tawon itu jatuh karena angin dan hujan yang baru-baru ini datang pas tepat di depan kebun saya. Jadi kemungkinan besar 1 minggu dari sekarang saya tidak akan muncul ke sana karena takut, karena si tawon tersebut masih bertebaran dan berkeliaran karena sarangnya jatuh. Diameternya mungkin sebesar ember 25 kilo lah, cat 25 kilo. Besar sekali teman-teman, jadi terlalu berbahaya. Tapi kalau ada kesempatan mungkin saya akan nyuruh orang lain untuk mengaplikasikan. Jadi nanti kita review hasilnya saja. Tapi jangan khawatir teman-teman, kita akan tunjukkan satu hal. Nah, sebelum itu kita mampir dulu ke lahan kemarin yang kita review. Nah, prospeknya sudah sejauh ini, dimana pupuk sudah digemburkan ulang. Nah, tinggal kita angkut, tinggal sedikit. Lahan juga hampir 40%-an siap. Nah, ini sudah mulai dirapihkan, hasilnya sudah seperti ini. Tuh. Jadi ini batang pisang, rumput-rumput yang tadinya mengganggu, yang bisa menghambat, kita timbun supaya menjadi pupuk alami dan terurai dalam tanah. Nah, oke, kita lanjut ke lahan yang akan saya tunjukkan. Nah, teman-teman, jika teman-teman selalu bertanya, "Bang, bagusan mana? Budidaya bawang daun pakai mulsa atau tidak?" Jawabannya jelas bagusan pakai mulsa. Loh, kok kenapa selama ini abang tidak pakai mulsa sama sekali? Nah, sekarang saya turuti kemauan kalian. Nah, ini saya budidaya bawang daun pakai mulsa. Nah, bang, terus gimana cara pengaplikasian pupuk kimianya nanti? Ya, seperti biasa, gimana nantilah pokoknya. Yang penting tanam saja dulu. Urusan besok kita pikirkan besok. Itu yang pertama. Karena yang penting dalam berbudidaya itu mulai saja dulu, manfaatkan apa yang ada supaya lebih taktis dan praktis. Sisanya kita lakukan sambil proses. Ini pertama kali saya menanam bawang daun pakai mulsa, dan rencananya saya akan tumpang sari dengan cabai. Jadi seperti apa dan bagaimana tips dan triksnya kita lakukan sambil awasi, cermati dan kenali. Tapi di sini saya akan membahas dulu beberapa hal. Dimulai dari lebar gulutan atau bedengan yang saya buat. Seperti biasa saya menggunakan 1 meter. Karena itu jarak yang cukup ideal untuk ditanami berbagai macam tanaman. Dari mulai kentang untuk bedengan jadi 2 alur, kubis dan segala macam lah. Terutama untuk pemakaian mulsa seperti saya ini,
walaupun mulsanya mulsa bekas, tapi saya rasa cukup worth it lah. Jadi itu salah satu cara saya untuk menghemat. Nah, kemudian jarak tanam dari lubang satu ke lubang kedua. Pokoknya kurang lebih 15 sampai 20 sentian lah. Atau 20 kali 20. Pokoknya rata-rata 1 jengkal lah. 1 jengkal. Jarak satu lubang ke lubang lain atau pohon satu pohon lain 1 jengkal ke 1 jengkal itu cukup. Nah, jika diperhatikan karena ini saya baru pertama kali menanam bawang daun pakai mulsa, lubang yang saya buat ini terlalu kecil, diameternya terlalu kecil. Karena saya nanti berharap si tanaman bawang daun yang saya tanam ini tumbuhnya akan besar, anaknya akan banyak. Nah, jadi saya ganti. Idealnya sebesar inilah. Ini kurang lebih diameternya sebesar gelas mug. Nah, lumayan sedikit lebih besar dari yang sebelah sini. Nah, tadinya ini karena dirasa terlalu kecil, saya ganti agak sedikit besar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menunjukkan untuk tingkat kebutuhan bibit. Jadi untuk lahan 100, bukan 100 tapi 1 patok atau 25 tumbak atau jumlah luas total lahan 350 meter jumlah luas total sampai 400. Nah, karena masih banyak yang bertanya, Bang, untuk kebutuhan bibit berapa. Nah, saya selalu mengatakan tergantung situasi dan kondisi, postur dan tinggi bibit bawang daun yang kita dapat. Nah, itu yang pertama. Karena semakin besar bibit bawang daun yang kita dapat, itu akan menentukan lebih besar juga tonase atau bukan tonasenya, seberapa banyak kintalan yang akan dibutuhkan untuk jumlah luas total lahan 350 meter itu. Nah, di sini saya memakai 4 jenis atau 4 kriteria. Nah, yang pertama ini yang kecil, sangat-sangat kecil. Nah, sangat-sangat kecil sekali. Untuk bibit bawang daun seperti ini, itu jatuhnya di bawah 1 kintal. Di bawah 1 kintal untuk jumlah luas total lahan 350 meter. Nah, sampai sini. Jadi 1, 2, 3, 4 bedengan, tapi cukup panjang ke sananya. Nah, ini sebagian. Ini yang saya sangat kecil. Nah, tapi jatuhnya, nah ini sudah 1 minggu. Jadi masih seperti ini. Ini juga akan sangat berpengaruh pada tingkat daya tumbuh kembangnya si tanaman. Jadi akan sedikit lambat. Yang kedua, maju ke sebelah sini. Ini sedikit besar. Nah, untuk yang sedikit besar ini, jadi jatuhnya sedang lah. Saya menanam kurang lebih 20 kilo. 20 kilo, jatuhnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi lumayan lah. Untuk jumlah luas total lahan 350 meter, untuk kriteria bawang daun seperti ini, itu cukup membutuhkan 1 kintal, tidak akan lebih dari 1 itu. Ya paling lebih 10 sampai 20 kilo lah. Itu paling banyak untuk bibit kondisi seperti ini. Kalau yang tadi 10 kilo, yang ini 20 kilo. Nah, sebelahnya lagi di sebelah sini. Nah, ini sampai sini. Nah, sampai sana tuh. Nah, ada yang lebih besar, jatuhnya untuk kita buat sayur, kita paksakan buat bibit.
terlihat dari diameter batang yang saya tanam. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 gulutan atau bedengan ini saya habis 40 kilo. 40 kilo. Nah, ini mengecil, menyusut itu karena atau dikarenakan karena layunya regenerasi baru atau beregenerasi kembali. Nah, jadi kan si akarnya kita cabut, otomatis si tanaman bawang daun yang kita tanam itu stres. Nah kita tanam kembali, itu layu dulu. Tadinya ini sangat besar dan segar. Nanti 1 minggu lagi ini akan tumbuh hijau dan segar kembali. Nah, jatuhnya ini saya habis 40 kilo untuk 1, 2, 3, 4 gulutan ini. Padahal diameter dan jarak tanam itu saya sama ratakan semua. Nah, jadi untuk luas total lahan 350 meter, kurang lebih jatuhnya bisa menghabiskan 2 kintal sampai 3 kintal per patok, atau jumlah luas total lahan 1 patok atau 350 meter. Nah, itu teman-teman. Tinggal kalikan ke lahan yang terdapat. Kalau 1 hektar kalikan 1 hektar, kali harganya berapa. Nah, untuk harga sendiri, nah masih banyak teman-teman yang bertanya. Untuk pasaran bibit bawang daun itu fluktuatif, harganya naik turun tergantung berapa kondisi harga sayur yang terdapat di daerah masing-masing. Biasanya hampir 99% keadaannya seperti itu. Dan ini yang terakhir. Ini bibit bawang daun yang paling sedang dan paling ideal. Dimana untuk lahan 350 meter itu kita cukup menggunakan 1,5 kintal, paling banyak 2 kintal. Itu untuk jumlah luas total lahan 350 meter ya teman-teman. Nah, kondisinya sebesar ini. Jadi 2 strip di bawah yang sekelas sayur tadi. Ini yang paling ideal. Kenapa? Karena dari jarak tanam sampai panen itu akan sangat bisa kita upayakan untuk lebih cepat. Jatuhnya sebesar ini. Nah, untuk 1, 2, 3, 4 setengah gulutan ini saya menghabiskan 30 kilo. Jadi kira-kira nih teman-teman, untuk 1 patok itu kurang lebih 1 kintal sampai 1,5 kintal. Nah, bibit yang paling ideal. Kondisinya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu saja dulu teman-teman vlog saya hari ini. Nah, jika teman-teman banyak pertanyaan atau ada 1-2 pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya jawabkan. Nah, oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya selalu berharap selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.